Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mengawali ibadah Minggu saat ini di hari Tritunggal Kudus yang kita lakukan secara online bersama-sama dengan keluarga tercinta kita di rumah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji kidung jemaat nomor 242, bait pertama, Muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita masing-masing masuk di dalam ibadah Minggu pada saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menghayati perjalanan hidup yang telah kita lewati masing-masing saat kita hidup di tengah keluarga, di dalam hidup bermasyarakat, serta hidup di dalam persekutuan sebagai gereja milik Allah. Mungkin di dalam menjalani kehidupan kita banyak kekurangan, bahkan dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Karena itu mari kita bersama mohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bersama-sama saat ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih beroleh selamat, kami masih beroleh kuat. Dengan keselamatan dan kekuatan pemberian-Mu itu, kami kembali bisa berkumpul dengan keluarga kami, untuk membangun ibadah Minggu saat ini. Ya Tuhan, di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah saat ini, kami juga mengingat keberadaan kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang tak luput dari dosa dan pelanggaran. Karena itu kami datang kepada Tuhan memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah kami, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah pengharapan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, beralaskan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik dan Maha Kasih. Dia akan mengampuni setiap dosa umat-Nya ketika mereka dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa serta kesalahan kita, terimalah anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya yang demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan yang menjadi anugerah bagi kita semuanya, yang disaksikan di dalam Mazmur 34
ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan bersama-sama memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 10 baitnya yang pertama, dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku dari sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku Mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Adapun kesaksian firman yang akan kita renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat membangun ibadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua dapat mengerti maksud dan tujuan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian firman yang kita baca tadi, judul perenungan kita saat ini adalah penyertaan Tuhan dalam menjalankan pengutusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diutus oleh orang yang kita hormati dan kita kasih, kira-kira bagaimana reaksi kita? Pasti kita akan melakukan perintahnya. Apalagi jika orang itu tidak hanya mengutus kita, tetapi dia juga bersedia untuk menemani kita, untuk mendampingi kita melakukan perintahnya tadi. Kita pasti akan bertambah senang. Bacaan kita tadi menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang sedang mengutus para muridnya sebelum Dia naik ke surga.
Sebelum memberikan pengutusan, Tuhan Yesus menyatakan tentang siapa dirinya. Dia adalah yang memberi amanat atau yang mengutus. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-18, bahwa Dia adalah sang penguasa tunggal seluruh langit dan bumi. Penegasan ini penting karena biasanya akan menentukan apakah seseorang itu mau pergi atau tidak. Tuhan Yesus mengutus para murid supaya mereka pergi untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya dan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta mengajar semua orang untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah ini sering dipahami sebagai dasar untuk mengkristenkan semua dan menjadikan agama Kristen ini berkuasa. Keinginan untuk berkuasa memang bisa digerakkan oleh agama. Agama menjadi identitas politik. Orang ingin agamanya berkuasa. Dan agaknya bukan hanya orang Kristen saja yang menginginkan seperti ini. Sehingga akhirnya terjadi pertarungan untuk memenangkan kuasa. Setiap hari isinya kompetisi berebut kuasa. Agama menjadi alat pemecah belah karena keinginan untuk berkuasa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kuasa. Tapi kalau kuasa itu menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan, maka walaupun orang atau agama Kristen berjaya, tapi nilai kekristenan akan hilang. Wong Kristen akan kehilangan Kristene. Maka disinilah agaknya kita perlu bergeser, bukan melulu pada agama Kristennya, tetapi utamanya pada nilai kekristenannya. Sehingga pengutusan Yesus ini bisa kita pahami sebagai upaya untuk menceritakan Kristus dan karyanya kepada dunia, agar banyak orang yang mengenal jalan Yesus, menceritakan dan mengajarkan Kristus dan karyanya dapat dilakukan dengan setia pada jalan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui keteladanan hidup pribadi kita sebagai orang Kristen. Karena itu, kita harus terus berjuang, kita harus terus berusaha. Bagaimana caranya agar nilai-nilai kekristenan itu bisa menjadi landasan kehidupan kita, kehidupan semua orang. Maka kita harus terus mempromosikan nilai-nilai kekristenan itu, yaitu dengan hidup menjadi saksi dan teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar para murid mampu menjalankan perintah dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan janji jaminan kepada mereka, yaitu penyertaan sampai kepada akhir zaman. Janji jaminan dari Tuhan Yesus ini tentu bukan penyertaan secara fisik, melainkan secara rohani. Bisa jadi saat ini ada kecenderungan orang menganggap bahwa seseorang dikatakan lebih beriman jika dia bisa membuktikan hubungannya dengan Tuhan secara fisik. Misalnya melalui mendengar, melihat, berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yesus. Kalau seperti ini, kita bisa seperti Thomas yang meminta bukti fisik akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu saya rasa bukan iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak melihat namun percaya. Yang diharapkan Tuhan Yesus adalah kemandirian, prakarsa atau inisiatif, tanggung jawab, komitmen, bukan ketergantungan yang pasif. Enak
jika kita disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi Dia menyertai kita jika kita mau melakukan kehendak-Nya. Perintah atau amanat Tuhan ini juga berlaku bagi kita para murid-Nya saat ini. Tuhan yang mengutus kita sudah menyatakan diri-Nya bahwa Dia adalah yang mempunyai kuasa yang tunggal di bumi dan di surga. Bisa jadi kita juga telah mengaku bahwa kita ini mengasihi Tuhan Yesus. Kita ini mau menjadi pengikut-Nya. Kita ini menghormati Tuhan Yesus. Lantas, apakah pengakuan kita itu menjadikan kita bersedia untuk melakukan perintah-Nya? Pergi untuk menceritakan dan mengajarkan nilai-nilai Kristiani dengan cara hidup saling mengasihi, hidup di dalam kebenaran dan keadilan Kristus. Ingat, Tuhan menyertai setiap orang yang bersedia menjalankan perintah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit dan berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan. Adapun pengumpulan persembahan akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya, karena kasih dan berkat-Nya yang luar biasa sudah kita terima sampai saat hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kita, mari kita bersama-sama kita menghimpun persembahan. Sebagai dasar ada firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jemaat Tuhan, untuk mengiringi kita menghimpun persembahan, mari kita bersama-sama pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah minggu pada saat ini. Sehingga dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami beroleh selamat di dalam membangun ibadah di tengah keluarga kami masing-masing sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami renungkan. Kami mohon kiranya Tuhan menyempurnakan pengertian kami, supaya firman yang kami hayati betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami berusaha untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, apa yang kami upayakan, apa yang kami usahakan, menjadikan hidup dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kembali pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih ada di dalam pandemi virus corona. Tuhan Allah kami memohon pertolongan Tuhan untuk setiap upaya yang telah kami lakukan bersama. Kami memohon pula kiranya Tuhan memberikan kelapangan hati kepada kami, supaya kami bisa mendukung setiap program pemerintah di dalam upaya memutus rantai perkembangan virus ini. Kami bisa hidup bersih, kami bisa memenuhi protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami juga tetap bisa tinggal di rumah masing-masing dengan berbagai aktivitas kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjuangan para medis, dokter, perawat, mereka yang terus berjuang untuk mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, terlebih mereka yang sakit karena terpapar virus corona ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Kiranya gereja Tuhan mampu untuk terus ikut serta mengupayakan kebaikan di dalam kehidupan setiap hari. Khususnya GKJW Jemaat Sidorejo, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada majelis jemaat yang ada, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, menambahkan kreativitas kepada kami untuk terus melayani Tuhan dengan berbagai cara, supaya melalui pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan boleh disaksikan oleh jemaat-Mu di Sidorejo ini khususnya. Kami berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit, Tuhan kiranya menambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya terkait dengan perekonomian, terkait dengan pasangan hidup, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan pergumulan keluarga. Tuhan, berilah mereka terang, berilah mereka kekuatan, hikmat, supaya mereka mampu keluar dari setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Mereka yang sedang mengalami pertambahan usia, dan mereka yang sedang mengalami sukacita karena telah menerima berkat Tuhan. Kiranya sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami ini menjadikan mereka semakin berhikmat dan menjadikan mereka semakin beriman kepadamu.
kami telah menghimpun persembahan. Kami serahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami ini dan berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Pengelolaan persembahan ini oleh majelis jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya hikmat, akal budi Tuhan curahkan kepada kami, supaya kami boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Warga jemaat dengan berbagai pekerjaannya juga kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dan Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat, akal budi, supaya mereka bisa mengelola berkat pemberian Tuhan melalui pekerjaan itu dengan penuh bijaksana. Berkat Tuhan bisa dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka dan juga dipakai menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan yang akan kami jalani juga kami serahkan kepadamu. Tuntunan, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan sungguh sangat kami nantikan, karena kami lemah dan terbatas adanya. Inilah pengharapan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita undur dari ibadah kita masing-masing untuk melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Ingatlah bahwa dalam menjalani kehidupan ini banyak tantangan, godaan, masalah yang bisa kita alami. Namun yakin dan percayalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Dan sambil menjalani hidup ini, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan sebagaimana janjinya akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu juga dinyatakan kepada kita melalui berkat-Nya. Karena itu satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau, kita nyanyikan mengakhiri ibadah saat ini.
beserta